Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1, 4 dan 7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Seru
Marilah kita dengar hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 165 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercelah ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami yang memberikan kekuatan, keteguhan dan ketepatan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbinglah dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang dan sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita dengar nyanyian pujian kor dari remaja.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam kitab Mazmur 147, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghemburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita dengar nyanyian kor dari Ina Kamis. Lumasai ulido bunga-bungai, molotai dari manogot nai, alai dung botari tung masai gale, songoni do parnoluatai. Sadiri Tuhan
pasonmu awon terlalap di dosa osi Tuhan boan sai boan ma awon tulomo ni rohami Tuhan sai diri puhamoraon boy mamban Tuhason nangan nasalele nai alay mo lodung ro pasoriani pitor hol solo dipikiri tung porsuk na hutan na mangoluon nasay lalap di hamorang tuise mangon mangidodalan yang goso tu Tuhan Yesusi. Oh Tuhan, unang mapasonmu awon terlalap di dosa osi Tuhan boan sai boan ma awon tulomo ni rohami Tuhan boan tulomo ni roham boan tulomo ni roham. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 561 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Selanjutnya nyanyian kor dari Ina Sabtu. Aulama nadenggan siganu parini tadi kon masudena dosai molo si huton Yesus ikon totong uju pasi dinggabus tong manatutu sude patadu sude dibodo so ada nabuni dituhani unang beula akan salah madalan mahura kontuhani Pau bama roham dohot rakam ulahon mana denggana suman molo diulaho nadenggani tarpasuho dingolumi sude patadu sude diboto so ada nabuni dituhani unang beula akan salah madalan mahura kontuhani pau bama roham dorakam ulahon mana denggana suman molo diulaho nadenggani tarpasuho dingolumi Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 137 ayat 1 dan seterusnya dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sukacita yang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jemaat HKBP Sisordak serta Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa Nusantara TV. Kita bersama dalam ibadah hari ini. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayat 17, demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat HKBP Sisordak Resort Simamora beserta pemirsa Nusantara TV, karena masih suasana Natal saya akan menyapa selamat Natal bagi kita semuanya. Pada minggu ini ketika kita sudah menerima dan merayakan kelahiran Yesus itu, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan, oleh Injil Yohanes, bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Ketika sudah menerima Yesus, ketika sudah merayakan kelahirannya, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Karena ketika kita merayakan kelahirannya, tapi tidak benar-benar menerima kasih karunia itu, maka ada saja yang harus kita koreksi dalam hidup kita. Seperti Yohanes dalam nats khotbah kita ini, sebenarnya dia ingin memberikan penjelasan kepada umat pada waktu itu. Karena apa? Karena pada waktu itu penderitaan itu banyak terjadi bagi orang Israel, bagi orang Kristen pada zaman itu, bagi orang-orang yang mengikut Yesus pada zaman itu. Karena pada saat Yohanes ini, orang-orang Yahudi itu ada yang mengalami derita. Deritanya apa?
Deritanya mereka banyak yang dikeluarkan dari sinagog. Ya, dari tempat ibadah. Ada dari antara mereka juga yang harus menderita karena apa? Pengucilan. Ya. Kalau seandainya dari satu organisasi seseorang dikeluarkan, atau secara khusus misalnya dari gereja, dari pertemuan kita, lalu kita dikeluarkan dari sana, kira-kira kita kan merasa sedih. Pasti kita merasa dikucilkan. Kira-kira waktu itu orang Yahudi banyak yang seperti ini pada zaman Yohanes. Mereka dikucilkan dari tempat-tempat ibadah di sinagoge. Mereka dikeluarkan. Lalu penolakan dan tekanan yang terjadi pada mereka itu membuat mereka sepertinya ragu. Bagaimana ini? Ketika kita sudah mulai menerima Tuhan, kita mengalami banyak penolakan. Itu penderitaan yang pertama dihadapi oleh orang-orang sebagian Yahudi. Lalu ada lagi pengajar-pengajar sesat. Ada yang mengajarkan sesuatu hal yang sesat, menyesatkan. Apa itu? Ada dari pengajar sesat itu menyangkal keilahian Kristus. Ya, ada yang berkata bahwa Yesus itu sebenarnya tidak punya kuasa apa-apa. Ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu hanya seperti suruhan saja. Ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu kan ya kita tidak tahu asal usulnya. Ada banyak pengajar sesat yang ingin membawa umat pada waktu itu supaya jauh daripada kebenaran bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan juga Yesus itu adalah manusia sejati. Yohanes dalam nats kita ini berbeda dari Injil-Injil yang lain. Kalau ada 4 Injil, tetapi dari keempat Injil ini Yohanes itu agak berbeda. Kalau Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptik, bahwa mereka memandang sesuatu peristiwa itu dengan mereka memandang satu-satu hal. Mereka sama-sama memandang, mereka sama-sama melihat. Sepertinya mereka coba mari kita lihat periksa kitab suci kita. Ketika Matius itu memberitakan tentang angin ribut, Lukas itu juga memberitakan tentang angin ribut yang Tuhan redakan, dan Markus juga memberitakan tentang angin ribut, bahwa Yesus meredakan angin ribut. Tapi walaupun beritanya sama, tapi sasaran yang hendak dijangkau masing-masing Injil itu berbeda. Tetapi secara khusus Yohanes itu, karena Injil Yohanes itu sepertinya sangat didominasi oleh paham Yunani, maka paham-paham Yunani itu Yohanes itu mengambilnya dengan berkata bahwa Yesus itu adalah firman. Dia memunculkan kata logos dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes itu sangat-sangat kental dengan filsafat Yunani. Kalau evangelium atau Injil yang 3 itu memulai Injilnya dengan tentang kelahiran Yesus, dengan silsilah Yesus, tetapi Yohanes itu tidak memulainya dengan seperti itu. Tapi apa? Dia memulainya dengan berkata bahwa Yesus itu sudah ada sejak pada mulanya. Itu di Yohanes 1 pasal 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Dan itu yang disampaikan juga pada nats khotbah kita pada hari ini. Bahwa dia sudah ada. Dia sudah ada. Sudah ada, telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya.
Makanya itu yang mau kita lihat disampaikan oleh nats firman ini kepada kita sekalian. Bahwa apa? Dia yang mencipta dunia, dia yang menjadikan dunia ini, dia sudah ada sejak dunia dijadikan, bahkan dia lebih dulu dari dunia ini. Tapi mari kita lihat, ada 3 hal penting dari nats khotbah ini yang harus kita perhatikan menjadi pesan khotbah kita. Yang pertama, Yohanes mau berkata kepada kita bahwa Yesus itu datang. Dia menjadi manusia. Dia menjadi logos. Tetapi sekalipun dia datang, banyak orang yang tidak mengenalnya. Tadi firman Tuhan sudah katakan bahwa dia sudah ada. Sejak dunia ini ada. Bahkan dia pemilik dunia. Dia yang menciptakan dunia. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, banyak orang yang tidak mengenalnya. Kita lihat ayat 10 sampai 11. Bahwa firman Tuhan berkata Yesus hadir di dunia. Bahkan dunia dijadikan oleh dia. Namun banyak orang tidak mengenalnya. Bahkan orang-orang kepunyaannya sendiri tidak menerima dia. Sungguh sangat menyedihkan sebenarnya. Seperti ada ilustrasi. Ada seorang petani pulang dari kota. Ya, dia pulang dari kota. Dia ingin bertemu tetangganya. Petani ini pulang dari kota. Lalu dia ingin bertemu tetangganya. Tapi karena tetangganya ini sibuk di sawah. Maka tetangganya ini tidak mengenal dia. Karena kesibukan bekerja di ladang, di sawah. Dan pekerjaannya setiap hari hanya dia bangun, pergi ke ladang, pergi ke sawah. Lalu apa? Tetangga pun dia tidak kenal. Ada lagi seorang pemilik rumah. Dan dia pengusaha sukses. Tapi dia memiliki satu rumah. Karena dia sudah ke kota. Lalu dia sukses. Rumahnya yang dia tinggalkan itu ada orang yang menjaga. Nah, lalu dia pada satu waktu dia pulang ke rumahnya ini di kampung ini. Tetapi orang sibuk dengan gadgetnya. Dan mereka juga sibuk dengan pekerjaannya. Ketika yang punya rumah ini datang ke rumah milik dia sendiri. Tetapi ada orang yang menempati rumah itu untuk menjaga. Tapi yang menjaga rumah ini tidak mengenalnya. Karena apa? Karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Karena dia sibuk dengan HP-nya. Lalu dia tidak mengenal siapa yang datang itu. Kira-kira seperti itu ketika Yesus datang ke dunia ini. Dia pemilik dunia. Tapi dunia ini tidak mengenal dia. Karena apa? Karena masing-masing sibuk dengan keinginannya, kemeriahannya. Seperti perayaan Natal misalnya. Dirayakan Natal dengan kemeriahan. Tapi sebenarnya pemaknaan Natal itu tidak ada. Karena apa? Karena manusia merayakan Natal itu hanya tergoda dengan kemeriahannya saja. Dunia bisa menikmati berkat Tuhan. Tetapi kadang-kadang tidak mengenal yang memberikannya. Ini menjadi pesan bagi kita. Dunia ini menikmati berkat Tuhan. Dunia ini menikmati ciptaan Tuhan. Bahkan kita jemaat, ya, kita semua yang berkumpul di rumah Tuhan ini, jemaat HKBP Sisordak dan saudara-saudara pemirsa Nusantara TV, mari kita koreksi dulu.
Kita ini ciptaan Tuhan dan menikmati ciptaan Tuhan juga. Kita ini ciptaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menerima berkat Tuhan dan diharapkan menjadi berkat bagi sekeliling. Tetapi sumber berkat itu terkadang kita melupakannya dan bahkan tidak mengenalnya. Itu poin yang pertama, harus menjadi pesan bagi kita. Bahwa sering sekali hanya menikmati berkatnya, tetapi tidak mengenal yang memberi berkat itu. Yang kedua, dari nats khotbah ini kita melihat bahwa menerima Yesus itu ternyata harusnya. Kalau kita sudah menerima Yesus, harusnya bisa mengubah identitas hidup kita. Di ayat 12 dan 13 dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerimanya. Coba saudara-saudara catat itu. Coba saudara perhatikan itu. Kata menerimanya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Sedangkan kita punya teman misalnya pejabat. Kita diberi kuasa untuk memakai nama dia. Itu aja sudah hebat. Apalagi dia pencipta. Dia yang mulia itu. Ketika semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Bapak ibu saudara-saudara. Menjadi anak Allah bukan karena keturunan. Menjadi anak Allah bukan karena keturunan. Bayangkan Bapak ibu saudara. Kita bisa menjadi anak Allah padahal bukan keturunan secara jasmani. Ada banyak orang bisa menjadi anak walaupun tidak dilahirkan olehnya sendiri. Tidak dilahirkan oleh orang tuanya sendiri. Tapi dia diangkat menjadi anak. Kira-kira seperti itu status orang Kristen. Dia menjadi anak Allah bukan karena keturunan, bukan karena usaha, bukan karena jabatannya, tapi karena anugerah Allah. Karena Allah sendiri yang memberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak ibu, saudara-saudara sekalian. Ketika kita menerima Yesus, hidup kita harus berubah. Kalau kita berkata kita sudah menerima Yesus, harusnya hidup kita berubah. Kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus, harusnya perilaku kita berubah. Menjadi perilakunya anak-anak Allah. Hidup kita harusnya diperbaharui. Hidup kita harusnya diberi kuasa menjadi hidup baru. Itu yang kedua. Maka orang yang sudah menerima Yesus lahir di hatinya. Orang yang sudah merayakan Natal pada kemarin di 25-26 bahkan masih berlanjut lagi. Bahkan kita sudah diberikan tahun yang baru. Ya, kita sudah melewati tahun yang lewat. Kita diseberangkan oleh Tuhan, dianugerahkan tahun yang baru dan ini adalah minggu pertama dalam tahun ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah berkata menerima Yesus. Harusnya hidupmu harus berubah. Berubah dari anak kegelapan menjadi anak terang. Berubah dari anak dunia menjadi anak Allah. Diperbaharui dan diberi kuasa. Yang ketiga. Dari nats ini kita melihat bahwa Yesus hadir penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus hadir penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu kita lihat dalam ayat 14 sampai ayat 17. Bapak ibu saudara sekalian,
Jemaat HKBP Sisordak dan Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa Nusantara TV. Dikatakan di sana firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Luar biasa itu. Yesus hadir di tengah kehidupan manusia bukan dari jauh Bapak Ibu. Tapi ia tahu, dia datang di antara kita sehingga dia tahu kita sedang lapar, kita sedang lelah, kita sedang ditolak dan kita sedang menderita. Tuhan tahu karena dia ada di antara kita. Jadi jangan kita menganggap bahwa dia tidak mengetahui tentang kita. Firman ini sudah berkata bahwa dia ada di antara kita. Berarti dia bersama-sama dengan kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Bagaimana laparnya orang-orang dalam pengungsian ketika bencana. Bagaimana lelahnya kita dengan kerumitan dunia ini. Bagaimana kita merasa ditolak seperti apa yang dialami sebagian orang Yahudi pada waktu ini. Mereka ditolak untuk beribadah di sinagoge. Mereka dikeluarkan dan ditolak. Ada orang-orang yang mengalami penolakan-penolakan. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa dia ada di antara kita. Dia tahu apa yang kita rasakan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kasih karunia Yesus tidak pernah habis. Dalam setiap musim kehidupan, ia selalu siap memulihkan dan menguatkan kita. Bahkan di tahun yang baru ini. Kalau tahun yang lalu Tuhan sudah sertai sepanjang tahun hidup kita. Tahun ini juga karena ini minggu pertama, kita harus bertekad bahwa apa? Bersama dengan Tuhan, saya akan dapat lalui tahun ini. Karena kasih karunia Yesus tidak pernah habis. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bahkan kasih Yesus itu setiap musim kehidupan. Ia selalu siap memulihkan dan menguatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Jemaat HKBP Sisordak, Resort Simamora, bahkan pemirsa Nusantara TV. Coba kita bertanya dalam hati. Ketika Yesus sudah datang, ia mengetuk pintu hidup kita. Pertanyaannya, bukan lagi apakah Tuhan hadir sebenarnya. Ketika kita mengalami kemelut, kita tidak harusnya bertanya lagi, apakah Tuhan hadir? Tidak. Tuhan mengetuk hidupmu. Pertanyaannya, maukah engkau membuka pintu? Apakah kita mau membuka pintu ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita? Banyak hati manusia sekarang tertutup dengan rapat. Ketika Tuhan mengetuk hati kita, apakah kita mau dan rela membuka hati? Jangan sampai kita mengenal gereja, kita sering ke gereja, tetapi tidak mengenal Kristus. Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi hati kita tertutup bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua orang yang menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita menerima Dia. Bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan hati dan seluruh hidup kita. Sehingga topik minggu kita, dari kepenuhannya, kita akan menerima kasih karunia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dengan lawatan firman-Mu. Engkau sudah menyapa kami. Dan lewat firman-Mu itu kami diingatkan kembali
supaya semakin sungguh-sungguh menerima Engkau ya Tuhan sebagai juru selamat kami. Dan benar-benar percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena ketika kami percaya, maka Engkau akan memberikan kuasa kepada kami. Engkau akan mengangkat dan memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak yang hidup dalam terang Tuhan. Inilah kami ya Bapa, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami. Biarlah Engkau menjamah setiap hati. Biarlah firman Tuhan ini mengetuk setiap hati kami. Yang mendengarkan firman-Mu ini, biarlah Engkau ubahkan hati kami. Engkau perbaharui hati kami. Sehingga semakin sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Engkau kiranya memampukan kami melakukan firman-Mu dengan baik. Biarlah setiap orang yang terbeban dengan keberlangsungan hidup orang-orang percaya, biarlah Tuhan sertai dan kiranya nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam dunia ini. Terpuji termulia nama-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menaikkan pujian. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. HKBP Sisorda ini berdiri pada tahun 1950 siap di Desa Sisordak, Kecamatan Permonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Didirikan gereja ini berupa kayu, atap, ramba diatai, bahasa Hata Batak, ri, diikat orang tua kami yang pertama. Pada tahun 1961 ada kesepakatan orang tua mengganti atap gereja ini. Terjadi seng. Dung selesai atap dibangun, terjadi di tahun 1987 datang gempa, rusak berat gereja ini. Semua kayu-kayunya rusak. Terjadi gak bisa kami masuk di waktu dalam gereja masuk minggu. Tahun 1987 ada kesepakatan kami ruas bersama Sintua membangun gereja ini, gedung gereja ini. Kesepakatan dilului dana dari perantau. Selesai dibangun ini, kami kesepakatan ruas HKBP Sisordak mengucapkan syukuran merlas niroha bahwa gereja ini sudah 60 tahun pada tanggal 23 bulan 6 sudah dibangun gereja ini, kan kesepakatan kami membangun pelan-pelan. Di tahun 2022 datang gempa merusak gereja ini, terjadi beton gereja ini retak dan palas-palas gereja ini rusak. Terjadi gabi dirobohkan kami, ala kami tidak bisa masuk dalam gereja. Jalan sempat kami di luar acara kebaktian minggu. Sampai sekarang kami membangun gereja ini mengelului dana dari perantau. Ada anak perantau dari Desa Sisordak itu yang bernama Bisar Purba. Itu nama ngalir rohana Mas Sebelga. Alanima di Bagasan Tikion namang. Kami mohon kepada seluruh anak perantau di seluruh Indonesia, di seluruh keperantauan, melihat gereja HKBP Sisorda ini akan dapat dibangun selesai pada tahun-tahun yang akan datang.
Atas nama Jemaat HKBP Sisordak dan Majelis HKBP Sisordak Resort Simamora yang diwakili oleh pimpinan Jemaat HKBP Sisordak, calon pendeta Henry Huta Barat Sarjana Teologi, dan Bapak Opung Grace Huta Soit sebagai Ketua Pembangunan, dan Bapak Sintua Bintara Polri Purba sebagai perwakilan Parhalado, dan saya sendiri Pendeta Saurlina Sinaga Sarjana Teologi sebagai pendeta resort di HKBP Resort Simamora mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2026 kepada semua kita pemirsa Nusantara TV, dan juga secara khusus bagi Bapak Nurdin Tampu Bolon. Salam hormat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati.